Di Pilkada Jawa Tengah nih, Kaisang sok-sokan sesumbar di depan relawannya. Pilih orang pilihan saya, yaitu Jenderal Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kaisang ternyata malah ditolak Ahmad Lutfi untuk mendampinginya jadi calon wakil gubernur. Ketika ribuan mahasiswa demo besar-besaran gara-gara bapak mereka merusak tatanan, mereka malah jalan-jalan naik pesawat jet pribadi dengan biaya miliaran. Untuk Pilkada 2024, siapa saja boleh, asal bukan kacungnya Pinocchio. Bau ketek. Siapa Pinocchio? Tahu sendirilah, masa nggak tahu? Pinocchio itu yang bohongnya begini, yang minta 3 periode itu seperti menampar muka saya. Padahal dia sendiri yang minta. Dia yang minta, nyuruh orang lain teriak-teriak 3 periode. Dia pula yang minta ditampar. Ditampar gak tuh sama mahasiswa? Menyala mahasiswa. Akhirnya berjuta-juta kali turun aksi, mahasiswa berhasil merobohkan keangkuhan Raja Jawa. RUU Pilkada batal dan KPU sudah ketok palu menggunakan putusan MK untuk Pilkada 2024. Pusing gak tuh Pinocchio? Kim plus goyang, mulai rontok di daerah-daerah. PKS yang sebelumnya usung Marcel Angelo di kota Tangerang Selatan tiba-tiba batal, usung kadernya sendiri. Mulai retak, mulai koyak. Pinter ini PKS, di DPR pusat bersama koalisi Kim plus menolak putusan MK. Di daerah dia mainkan, pinter. Di Banten, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran untuk Provinsi Banten, mantan Wali Kota Tangerang Selatan dari Partai Golkar, Bu Airin Rahmidiani, yang disebut-sebut oleh Prabowo sebagai next gubernur Provinsi Banten, tidak dapat restu dari Golkar dan Kim plus. Wah. Sampai-sampai nih, gara-gara mantan ketum Golkar, Airlangga Hartarto, mau duetkan Airin dengan kader partai PDIP, Ade Sumardi, disuruh mundur sama tukang kayu. Aduh, siapa saja yang tidak menuruti kemauan Raja Jawa ini dibabat habis. Waduh. Kayaknya Pinocchio Jawa ini sedang marah besar. Si Bontot gagal jadi kepala daerah. Kalau menguasai PSI dalam 2 hari, gampang lah. Tapi kalau mau menguasai Indonesia, ada mahasiswa, kaum terpelajar, generasi penerus pemilik bangsa. Mereka masih waras. Dan ternyata kekuatan mahasiswa ditakuti oleh penguasa. Anak-anak muda memang keren. Meski difitnah sana-sini oleh buzzer penguasa sebagai mahasewa, tapi ketulusan hati mereka berhasil merobohkan kesombongan anak-anak Pinocchio. Sombong tantang sana-sini, sombong mau jadi gubernur di Jakarta, songong mau jadi gubernur Jawa Tengah, di demo malah kabur ke Amerika. Istrinya pamer naik pesawat jet pribadi dengan biaya sewa miliaran, makan sepotong roti seharga 400.000. Pusing gak tuh orang PSI? Sampai sekjen PSI belum mau komentar. Dah lah, Kaisang nyalon jadi wali kota Depok saja dulu. Berani gak tuh lawan PKS di Depok? Jangan-jangan calon dari PKS-nya disuruh mundur dulu. Padahal dulu slogan PSI di Depok, PSI menang, wali kota Kaisang. Ternyata nama Kaisang gak mampu dongkrak suara PSI di Depok. Di Depok aja Kaisang gak laku. Ini sombong banget mau jadi gubernur Jakarta. Anak Mulyono satu ini memang halu. Mentang-mentang anaknya raja, tantang sana tantang sini. Dah lah, jadi mandor nikahin aja. Di Pilkada Jawa Tengah nih, Kaisang sok-sokan sesumbar di depan relawannya. Pilih orang pilihan saya, yaitu Jenderal Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kaisang ternyata malah ditolak Ahmad Lutfi untuk mendampinginya jadi calon wakil gubernur. Waduh. Ada apa ini Prabowo dan Jokowi? Kayaknya Prabowo mulai berani nih sama tukang kayu. Hati-hati Pak, belum dilantik. Kalau sudah dilantik, sikat.
Pasca gagalnya RUU Pilkada diketok di DPR dan KPU ketok palu PKPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Kim Plus mulai goyah, terancam bercerai-berai, kocar-kacir. Sampai Mulyono bilang begini di Kongres Partai Nasdem, biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Bau-baunya udah mau ditinggal, Pak. Para bawa udah ancang-ancang nih. Ketum-ketum partai masih nunggu momentum buat kabur. Bapak sih bau ketek. Jadinya mau ditinggal. Ibarat nih, ada sekumpulan orang diajak ngerampok rumah bareng-bareng. Pas ketahuan yang punya rumah, yang ngajak ngerampok ditinggal sendirian. Yang lain pasti tangkap, bukan saya. Bukan. Yang ini. Yang ditunjuk yang wajahnya pelongo-pelongo. Ibarat nih ya, ini cuma ibarat. Kalau mirip dengan kisah nyata, ya disclaimer, ini ibarat. Ini pasca mahasiswa menang melawan Raja Jawa nih, peta politik berubah total. Strategi politik partai-partai berganti-ganti, nyari aman, kadang bingung mau gabung sama siapa. Ada yang baru sehari deklarasi, besoknya sudah batal. Bahkan sehari deklarasi, hari itu juga ambyar. Kayak Nasdem, deklarasi Ahmad Lutfi dan Kaisang untuk Pilkada Jateng. Di hari yang sama, Mahkamah Konstitusi keluarin putusan 60 dan 70 yang menghambat Kaisang maju. Ambyar gak tuh? Di hari yang sama, deklarasinya ambyar. Bayangkan, gara-gara ulah Pinocchio Jawa, dunia persilatan kacau balau. Semuanya dirusak, diacak-acak tanpa rasa malu. Tahu nggak kenapa ada orang yang bisa sangat sebrutal itu? Jadi begini, orang kalau jadi penguasa tapi takut kehilangan kekuasaannya, kemungkinan besar dia punya kejahatan yang sangat besar, yang ingin dia tutupi sampai bau-baunya pun tidak tercium. Ternyata bau keteknya udah mulai tercium. Setelah pilpres, ini pilkada mau diketekin juga. Tapi masyarakat sudah terlanjur cium bau ketek lewat ketek menantunya yang naik pesawat jet pribadi dengan biaya sewa miliaran. Keluarga yang dicitrakan sederhana, merakyat, humble, ternyata angkuh dan pongah, tidak mampu mendengar suara hati rakyat. Ketika ribuan mahasiswa demo besar-besaran, gara-gara bapak mereka merusak tatanan, mereka malah jalan-jalan naik pesawat jet pribadi dengan biaya miliaran. Itu tanda-tanda Pinocchio Jawa akan jatuh tersungkur dan ditinggal sendirian. Hanya ditemani para penjilat yang haus jabatan. Mahasiswa, buruh dan seluruh elemen bangsa akan terus melakukan perlawanan. Rakyat tidak akan rela negara ini terus diketekin oleh satu keluarga rasa kerajaan. Kamu rela Pilkada 2024 dihancurin sama keluarga Pinocchio yang haus jabatan? Ingat pesan Pak Prabowo, jangan main intel-intelan.